Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah apa dulur-dulur kabeh teman-teman semuanya. Teman-teman, ini sebelum saya mau berangkat ke Padepokan Desa Mungkin, kita sama Bang Arya mampir dulu ke makam gantung yang ada di Padepokan. Sanggrahan Joyo Digdan ya, Adipati Blitar dahulu. Oke, nah, sekarang kita mau masuk dulu, mau melihat makam gantung beliaunya yang terkenal punya ilmu rawa retek. Oke, ayo kita saksikan bersama, kita masuk ke dalam ya. Nah, ini lokasi makamnya guys ya. Jadi ini lokasi makamnya, ini masih di depannya. Jadi yang situ itu adalah rumah tinggal beliau dahulu. Jadi sampai sekarang masih diperbaiki terus. Jadi bangunannya masih asli dari dulu, cuma mungkin dibenahi cat, genteng gitu aja ya. Nah, ini dulu terkenal dengan ilmu rawa rontek atau ilmu pancasona ya teman-teman. Jadi dulu ceritanya konon pada saat itu beliau wafat tapi dikubur hidup lagi, dikubur kena tanah hidup lagi, dikubur kena tanah hidup lagi, ceritanya seperti itu. Nah, akhirnya beliau dimakamkan di atas. Nah, itu ceritanya seperti itu. Ini dulu juga saya sudah pernah review makam ini. Nah, ini sekarang kita mau masuk ke dalam, mau melihat seperti apa kondisi makamnya. Jadi ini dulu beliau adalah Adipati Blitar ya, kalau tidak salah itu asalnya beliaunya adalah dari Jogja. Pada saat itu dulu dari Jogja beliau diutus oleh kerajaan dari Jawa Tengah sana untuk ke Blitar. Nah, akhirnya untuk menumpas para penjajah dulu ya, akhirnya beliau di mana itu di daerah selatan itu Blitar Selatan. Nah, akhirnya sama pihak bupati dulu itu belum ya, itu diangkatnya jadi Adipati Blitar. Akhirnya karena terkenal punya kesaktiannya, nah untuk membantu pemerintahan di kota Blitar, nah akhirnya beliau dikasih lahan yang seluas ini. Ini luasnya adalah sekitar kurang lebih ada 2 hektar lebih ya. Nah, ini milik ini ada tulisannya milik Yayasan Joyo Digdan ya. Nah, ini oke. Tanggal 20 Januari 1972 guys. Jadi ini wisata, ceritanya hari ini wisata religi, menyaksikan makam gantung sejarahnya pahlawan Indonesia yang ada di kota Blitar. Oke, sebentar lagi kita mau masuk ke dalam, mau melihat. Ini masih di depannya ya, masih di depan. Saya liatin depannya dulu ya, habis itu nanti kita langsung ke belakang. Nah, ini juga ada juru kuncinya, juga ada semuanya. Jadi yang merawat rumah, yang merawat makam itu ada sendiri ya, nanti ada sendiri. Nah, ini kebunnya di sini banyak tanamannya buah duku guys. Nah, buah duku sama rambutan. Jadi ini kalau waktunya buah ya berbuah semuanya, duku, rambutan, jadi sangat rindang sekali. Nah, ini yang situ, yang sebelah situ itu adalah rambutan semua ya, rambutan semuanya, rambutan semuanya. Nah, ini yang mengelola sekarang adalah Yayasan Joyo Digdan kan, nama beliaunya seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman yang ada di Indonesia, ada di luar daerah Blitar yang belum tahu, mungkin dulu sudah ada yang pernah review, hanya dengar cerita-ceritanya bahwa di Blitar itu ada makam gantung, mungkin terasa aneh bagi teman-teman yang belum tahu. Nah, ini nanti akan saya perlihatkan kenyataan yang seperti apa, jadi teman-teman biar tahu.
apalagi teman-teman yang mungkin yang sekarang di luar negeri, di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, yang ada di Saudi Arabia, di Mekah. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyaksikan, dan mudah-mudahan teman-teman semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan teman-teman dirahmati, sukses selalu, pekerjaannya lancar semuanya, dan tetap istiqomah di jalan yang lurus. Amin 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 ya rabbal alamin. Ayo, habis ini kita langsung cus ke dalam ya. Sudah bisa guys. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, ini sudah masuk guys. Nah, ini sebelah luas area makamnya. Jadi ini bukan makam umum ya. Jadi ini makam keluarga, ceritanya seperti itu. Jadi dari sana itu luasnya ya sekitar 50 meter, jaraknya ke sana itu sekitar 100 meter lah. Nah, sekitar 100 meter, tapi panjang lebarnya itu cuma sekitar 15 meter gitu. Cuma sekitar 15 meter. Oke, nah ini itu juga makam-makam semuanya. Nah, ini yang sekarang yang sini. Nah, ini kalau malam juga dikasih lampu ya, jadi ini tidak gelap makam ini. Itu ada sekakalnya juga ada di situ, pohonnya juga banyak, rindang. Jadi di sini suasananya tidak serem kayak makam-makam yang lain. Nah, sekarang kita mau mendekat ke makam beliau. Nah ini kita tidak tahu makam yang sebenarnya bagaimana, cuma ini karena ceritanya dulu konon beliau punya ilmu rawa rontek. Ilmu rawa rontek atau ilmu yang namanya pancasona ya. Jadi beliau apabila dimakamkan akan hidup lagi, kena tanah hidup lagi, ceritanya seperti itu. Nah ini saya perlihatkan dari dekat ya. Nah ini benar-benar dari dekat itu makamnya ada di atas, itu digantung, mungkin hanya satu-satunya di Indonesia yang ada makam gantung itu ya di Blitar ini ya. Ini teman-teman bisa menyaksikan. Nah ini mungkin yang di bawah itu, mungkin yang di sebelah-sebelahnya itu adalah keluarga dekat, entah itu istri, entah itu anak atau saudara gitu ya, karena memang ini sudah lama banget. Ini tadi karena saya tidak bisa ngobrol-ngobrol sama juru kuncinya, karena juru kuncinya bangun tidur, jadi masih capek gitu ya, masih belum. Nah ini maaf kurang begitu jelas, coba ini saya dekatkan dari sini ya guys. Nah itu di atas ada tulisannya. Nah ini Raden Joyo Digdo ya, lahir 2 Juli 27, wafatnya 11 Maret 1909 guys. Nah itu 1909 ya. Udah jelas ya. Oke, ini saya kecilin lagi. Oke, nah ini makamnya dari dekat sini ya. Ini tidak tahu, yang jelas ininya dari besi ya. Nah itu dari besi semuanya ini ya, ini besi semuanya. Nah itulah makamnya. Nah ini tulisannya masih pakai tulisan zaman dahulu, Jawa Ngoko guys. Maaf ya kita ngomongnya pelan, nggak begitu kenceng. Nah ini selalu ada yang nyekar di sini. Nah itu baru ada bunga-bunganya juga. Nah, itu ada surat yasinnya banyak di sini. Banyak ada surah yasin di sini ya guys ya. Karena memang orang yang banyak ya, orang yang mengirim doa di sini gitu ya. Karena memang ini adalah termasuk sesepuh atau mungkin dia wali juga dari yang ada di Blitar sini ya. Itu ya. Nah itu ada yang live Kang Arya. Nah ini ini biar teman-teman Bang Hafiz, ini Mas Kang Arya bersama ya. Halo channel Hafid Vlog. Hafiz Vlog. Hafid Vlog Blitar. Ini
Ini yang namanya makam gantung. Ya. gantung. Tapi di belakangnya ada di bawahnya ada makam. Apa makamnya di bawah ini apa yang di atas? Nah, makamnya yang ada yang ngomong makamnya yang di atas, ada makamnya yang ngomong yang di bawah. Ada yang ngomong karena dulunya kan gini ceritanya, dimakamkan hidup lagi, dikena tanah hidup lagi, karena beliau punya ilmu rawa rontek kan seperti itu. Nah, ada yang bilang itu tadi, cuma kita nggak bisa ngomong sama juru kunci. Ada yang bilang di atas ini adalah senjatanya beliau. Jadi senjata beliau pada saat digunakan dulu. Jadi ada tombak apa-apa semacam itu. Terus yang di bawah itu akhirnya makamnya. Tapi tidak tahu kan, konon ceritanya kena tanah hidup lagi, kena tanah hidup lagi. Nah itu yang kita belum tahu yang pasti gitu ya. Seperti itu. Namanya Mbah siapa? Mbah Joyo Digdan. Mbah Joyo Digdan. Ya, Mbah Joyo Digdan. Jadi dulu ini Adipati Blitar. Adipati Adi Blitar. Kota Blitar. Nah, jadi beliau berasal dari Jawa Tengah. Berasal dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah dulu, dari kerajaan sana diutus untuk menumpas para penjajah di Blitar, daerah Blitar, karena beliau sakti, punya ilmu kanuragan yang tinggi. Akhirnya beliau ditarik ke Ya, ini Mas Rarya lagi sama Mas Hafid. halo ya, Bentar lagi kami ke Padepokan. markas ya, Padepokan. Jadi ini kita ke sama Kang Arya. Ini sebelum ke Padepokan kita mampir dulu ya tadi ke makam, ziarah dulu ke makam gantung sini, sambil memperlihatkan ke teman-teman semuanya bahwa inilah makam gantung yang ada di Kota Blitar, yang teman-teman mungkin hanya tahu dengar atau mungkin sudah pernah lihat TV tapi belum pernah melihat dari dekat. Nah ini sekarang saya perlihatkan dari dekat ya. Oke, mudah-mudahan video dari saya bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan teman-teman semuanya. Bisa dijadikan edukasi bahwa di zaman dahulu itu banyak orang-orang sakti yang punya ilmu, karena memang dahulu itu orang-orang jarang banget makan nasi, makan pun juga nggak enak-enak, cuma makannya nasi, kadang makan telapung, hanya seperti itu ya. Nah, ini karena tirakatnya sedikit beda sama dengan orang yang sekarang, makan sehari 3 kali kadang masih kurang, kadang 4 kali makannya enak-enak lagi. Nah itu mungkin yang bikin orang sekarang itu kadang keilmuannya masih kurang dibanding orang-orang yang dahulu, karena memang eranya sudah berbeda dengan era zaman dahulu. Karena era sekarang sudah era digital ya, Ores, sudah berbeda sekali ya. Oke, silahkan. Nah itu Bang Aryanya mau baca doa, mau kirim doa dulu ya. Oke, kita juga mau ikut kirim doa. Oke, terima kasih teman-teman. Kita mau kirim doa dulu. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ini mau ngobrol-ngobrol sama beliaunya juru kunci Pak nggih nggih. Paring asma sinten Pak? Pak Lasiman, asli kula saking Pare. Oh, Pare Kediri. Nggih. Lah kok terus jadi juru kunci di sini Pak? Nggih, menika dipun tunjuk kalian kepala yayasan. Oh, kepala yayasan niki. Soale istri kula Nggih. yogane juru kunci nomor kalih. Kula Ngoten. niki pun nomor 6. Pun nomor 6. Nggih. Oh, jadi juru kunci yang ke-6. Nggih. Oh, ngoten nggih nggih. Jadi nggak ada kerabat saking sini mboten jenengan. Mboten. Oh, mboten. Yang lintu. Tiang lintu. Nggih. Nggih nggih. Pak niki terus sing keluargane Mbah Joyo niki enten apa mboten Pak? Tasik kathah. Tasik kathah. Buyutipun wonten sekawan ewu tiyang. Oh, domisili ini wis tersebar berarti Pak nggih. Nggih, tersebar ten pundi-pundi wonten. Oh, ngoten nggih nggih. Terus sing teng Blitar iki enten apa mboten? Wonten. Wonten. Jalan anu ten Perumahan Melati, Perumahan Melati sinten Pak? Mas Handoyo. Oh, Mas Handoyo. Posisi di perumahan niku nggih. Nggih. Nggih nggih. Niki luasnya pinten hektar Pak niki Pak? Niki kantun 3,5 hektar. 3,5 hektar ngoten. Niku kira niku nggih gadane yang niki. Oh niki napa nggih termasuk tanah sing tanduri niki. Oh lah sing tanduri sinten ngeten niki sakniki? Dipun sewaaken. Oh dipun sewaaken nggih. Terus yayasan niki tasik dikelola sakniki Pak nggih. Tasik. Oh yayasannya tasik nggih. Nggih. Yayasan Joyo Digdan niki nggih. Nggih.
Lek beliau ini asalnya sing ngendi to Pak Joyo Dicat? Saking Kulon Progo. Kulon Progo, Jawa Tengah nggih. Nggih, bapakipun Oh, Kulon nggih. Progo. Lajeng piyambake dados patih wonten mriki. Patih saking anu ngriki nggih yen. Oh, alah nggih. Berarti memang kelahirannya teng Kulon Progo ngriko nggih. Nggih. Tapi terus pindah teng ngriki ngoten Nggih. terus dadi patih teng ngriki. Nggih. Niku Bapak anu Mbah niku gadah anu to Pak napa? Ilmu rawa rontek napa nggih niku? Anu, menawi eyang menika Nggih. anu Pancasona. Pancasona nggih. Nggih. Nika disalap ten nginggil nika Nggih. ilmu Pancasona nika. Oh anu negamane, senjatane. Menika ageman, Nggih. pusaka, Nggih. lajeng ilmu. Ingkang nyalap wonten nginggil menika gurunipun. Oh, gurunipun nggih. Gurune sing Gurunipun eyang juga. Iyang juga niku Anu anu samben sampean niku makame Nggih. Iyang juga nika. Nggih, Oh. makam teng Gunung Kawi. Oh, setunggile teng Gunung Kawi. Nggih. Sejatosnya Asmane Imam Sujono. Imam Sujono. Eyang juga menika sanepan. Eyang kudu dijaga maksudipun Oh. ngaten. Makame teng Samben apa teng Gunung Kawi? Gunung Kawi. Oh, lah teng Samben niku. Perumahan nika terasipun, Oh. dalemipun. Oh, Mbah juga sing teng Samben niku petilasan. Nggih. Oh, alah. Berarti meninggalnya dulu niki nih kalih yang Nggih. Jawa, alah terus sing nganu ben gak urip nah terus dianu niku nggih. Nggih, Ilmu lajeng kali. dipisah kalian gurunipun. Eyang menika sampun seda, Nggih. sedinten di makam ping 3 saged gesang malih. Diadani manten diadani dilebetaken ten makam, diuruk, Nggih. gesang. Lajeng diunggahaken, dipun cuci, Nggih. pecah malih. Oh, ngoten nggih. Terus isone anu di kalih gurune niku nggih. Nggih, lajeng ilmune dipendet, disalap ten nginggil niku. Terkenalipun makam gantung. Nggih, terkenalipun terus malih dijenengi makam gantung ngoten nggih. Nggih. Dajane sing digantung niku anune nggih. Ilmune pusaka, kalih pusakane ngoten nggih. kalih baju. Kalih baju terus Nggih, baju keraton. niku anu Pak, mboten nate diresiki nggih pusakane Mboten nate. niku. Wis Kalian gurunipun mboten pareng dibuka. oh mboten bareng dibuka nggih. Menawi dibuka nggih nek diwangsulaken. Nggih, lah nggih. Nek mboten diwangsulaken, Dadi di anu dikunci niku Pak nggih. nggih, dipun las. Oh dipun las niku nggih. Wis Nggih. berarti wis paten besi nggih niku nggih. Nggih. Jadi wis paten teman-teman tidak bisa dibuka itu ya. Terus Nggih. akhirnya baru bisa dikebumikan ngoten nggih. 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 Niku ingkang anu bangun niku wali kota Pak Santoso. Oh, Kalau mbiyen namung atas niki to. Nggih. Perumahan enter sing ngalir niku tambahan. Pak Oh. Santoso. Pak Wali Kota sing sakniki niki Nggih. tasian. Oh, alah nggih nggih. Sing lah dulu anu riyen pun wesi ngoten lho Pak makam. Nggih. Namung sekedhik, takat tengah sing lan. Oh, nggih. Lajeng ditambahi sing ngalir nika Oh. milen. Oh, ditambahi dikuwati ngoten ta Nggih. maksude. Oh, alah nggih. Pun nggih. tambahi yuk-yuk. Iyop-iyop ngoten nggih. Nggih, nggih. Oh, sing jabone niki maksude nggih. Nggih. Lek sing dhuwure makam sing digantung memang dari dulu pun wesi ngoten nggih. Nggih, pun sampun ngaten. Pun ngoten niku. Dadi ngelase nggih pun wis Pun berat. cat mawon dipun tenggo kalih buyute. Ngoten nggih nggih. Dadi memang dari dulunya ya wis Nggih, wis sampun ngaten. wis sampun ngoten niku. Cuma yup-yupe niki to Pak sing Pak Santoso ini kan yup-yupe Dibangun, nggih. ditambahi yup-yupe ben gak Ditambahi. banyune ben gak mlebet ing Nggih, jero. kalih bangun pager niki. Pager niki didhuwurne lah niki. Nggih. Yo alah nggih nggih. Niki khusus makam keluarga. Khusus makam keluarga. Dadi sing teng mriki niki anu nggih keluarga. sedaya niki. Oh, ngoten keluarga. Niki saking anu Jember. Jember. Makam kuning niku saking Jember. Berarti keluargane kita tasik sering ngriki ngoten Mbah nggih. Nggih, sering. Nggih. Perumahan. Ruwan kalih Nggih, tiap rumah rawuh. mesti rawuh ngriki ngoten nggih. Nggih nggih nggih. Lah mriki mara kuwe Raden Ajeng Kartini. Mor sing Eyang Jayadegara menika nggih. mara sepuhipun Raden Ajeng Kartini. Oh, mertuanya Raden Ajeng Kartini nggih. Nggih. Dados putrane Eyang Nggih. dados bupati wonten Kerembang. Nggih. Garwa Raden Ajeng Kartini. Oh, putrane Eyang Jayadigda niki nggih. Putra garwa nomor setunggal. Hmm. Urut putra nomor 3 asmanipun Pak Singgih. Pak Singgih. Anunipun. Nggih 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 nggih. Bae mertuane Ibu kita Kartini nggih nggih. Nggih. Nggih nggih. Makamipun wonten Kerembang. Wonten Kerembang nggih sakniki. Nggih. Ngoten nggih Nah, berarti. niki garwane Eyang Sekawan niki makamipun wonten Kediri kalih.
ngajengipun stasiun Stasiun. Oh, nggih nggih nggih. Sono Gedong. Setono Gedong nggih. Lajeng ingkang setunggal wonten Sukorejo niki, Protigan Sukorejo. Tunggile niku nggih. Nggih, lajeng ingkang nomor sekawan kilenipun menika. Hmm. Kilenipun Hyang Patih. Etanipun menika makamipun ibu-ipun. Ibu-ipun nggih nggih. Lah istrine pinten kan Mbah Jaya Digdan niku? Sekawan. Sekawan niku istrine Sekawan putranipun Tigang Dasa kalih ingkang kathah piyambak kilene makam eyang niku. nggih nggih. Garwa nomor sekawan. Garwa nomor sekawan nggih. Nggih, sampun matur suwun Pak nggih waktunipun nggih. Sami-sami. Nggih. Nggih.